lagi di Calvin Channel. Di video kali ini aku akan unboxing sekaligus review salah satu figur yang pernah terkenal di tahun 80-an, tepatnya di tahun 85. Dia adalah Lion-O dari Thundercats. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Nah, seperti apa isinya sekaligus nostalgia? Simak terus video ini. Oke, inilah penampakan dari box coklatnya. Ini kayaknya box untuk pelindung ya. Di depan ini ada tempelan nih, tempelan printing gambar karakternya. Ini adalah Lion-O Thundercat dari Super 7. Dan pastinya ini untuk usia kayaknya sama dengan SHF Ultraman yang biasa dibahas Calvin ya, 14 tahun ke atas. Oke, kemudian di belakang, nah perlu teman-teman tahu juga bahwa Thundercat ini sebenarnya juga merupakan film yang dikembangkan oleh atau dipegang lisensinya oleh Warner Bros. Oke, kita langsung saja buka isinya. Oh, masih ada boxnya. Wah, boxnya keren banget ya, box artnya keren banget. Ini ada gambar simbolnya Thundercat. Kemudian ini emboss ya. Jadi kalau teman-teman pegang ini, kalau lihat ya, ini nonjol di sini yang bagian hitamnya ini emboss. Warnanya pun juga ini kayak metalik ya. Warnanya kayak ini, dia nyala. Terus ada logonya Thundercats. Ini Lion-O. Kemudian ya mestinya kalau karakter lain juga sesuai ya namanya. Ini yang bagian bawah Super 7. Kemudian ada peringatan, ada alamat di situ, kiri kanan atas Ultimates. Nah, kayaknya emang Super 7 ini sering bikin figur yang cukup eksklusif ya. Jadi kayaknya juga ini termasuk eksklusif Thundercats. Kita langsung saja buka covernya. Wah, ini dia, udah mulai kelihatan. Inilah penampakan Lion-O. Wah, keren banget ya. Bisa dilihat ya teman-teman di sini. Lion-O. Oke. Wah, ini yang bagian belakangnya seru banget nih. Ini ada gambar apa nih ya? Istananya. Terus kemudian ini musuhnya, inget banget ya. Ini kayaknya nostalgia banget ini. Ini Mamra. Terus ini ada teman-teman ya, timnya, tim dari Lion-O. Ada siapa kalau nggak salah sih, Snarf, kemudian Chitara, Panther-O atau Pantro. Terus ini kalau nggak salah Tigra, dia dari Tiger. Terus ini Willy Kid ya kalau nggak salah ya, ada dua nih, ada dua mestinya, Willy Kid sama Willy Cat kalau nggak salah. Terus ini aku lupa namanya siapa, ini The King-nya kalau nggak salah ya. Oke, dan ini adalah Lion-O itu sendiri. Ada sedikit cerita di sini. Smart, fast, and skilled as warrior. Wah, berarti dia adalah salah satu pejuang yang smart gitu ya. Kemudian cepat dalam bergerak. Kemudian juga dia memiliki skill yang bagus. Nah, dia adalah is the prince turned king. Wah, dia adalah prince, pangeran yang akhirnya jadi raja di tempatnya. Oke, kita langsung saja buka. Oke, kita langsung saja buka. Ini belakangnya cuma warna hitam putih ya. Kita singkirin dulu. Ini dia Lion-O Thundercats. Dia ada dua layer nih. Layer yang bawah itu ada beberapa aksesoris, dua pasang tangan. Kemudian ada buku. Wah, ini bukunya kerajaan ini. Buku kerajaan. Nanti aja kita cek aksesorisnya. Kita akan review figurnya dulu. Kita langsung buka figurnya. Susah nih. Nah, akhirnya bisa dibuka. Tapi memang agak susah ya. Beda sama SHF. Nah, ini dia penampakan Lion-O dari Super 7. Aku akan bahas mulai dari apa dulu ya, moldingnya dulu kali ya. Nah, kita lihat face-nya dulu. Wah, keren banget ya. Dibandingin yang versi jadul, teman-teman bisa lihat di layar ini ya, video ya. Yang jadul itu bentuknya rada
kurang ya. Memang dulu teknologinya nggak secanggih sekarang. Ini rambutnya pun juga kelihatan ini, kalau dilihat dari moldingnya itu bagian rambut pun kelihatan ini. Nah itu dia. Oke, bagian belakang juga masih oke sih, masih keren ya bagian rambutnya. Teman-teman bisa lihat di bagian atas moldingnya bagus banget. Oke, kemudian untuk face sendiri, face-nya juga kupikir cukup rapi ya, cukup rapi, bagus banget. Mirip banget sama versi filmnya, cukup movie accurate ini. Nah, kemudian untuk baju, ya bajunya emang kayak gini sih, agak antik ya, tapi keren sih kalau dilihat ya. Ini memang nostalgic banget, nuansa jaduls. Oke, Lion-O ini sebenarnya merupakan apa ya? Dia ras perpaduan manusia dan animal ya, animal bangsa-bangsa kucing, Thundercats. Ini adalah singa, lion. Untuk bentuk badannya, lengannya itu oke ya, oke, cukup proporsional. Cuma yang aku kurang suka bagian sini sih, ini bentuknya agak aneh ya. Memang inilah ciri khas Super Seven karena artikulasinya seperti ini. Jadi memang di sini harus ada kayak potongan gitu ya. Oke, tapi overall oke. Nih ada six packs-nya juga di sini. Ini sampai kelihatan pusernya nih, ada pusernya. Oke, ini simbolnya juga bagus ya, simbolnya bagus, ada di sabuknya kayak Kamen Rider. Kemudian bentuk kakinya pun juga aku pikir lumayan ya, good, not bad, bagus kok. Oke, juga lengannya. Nah, cuma kalau Super Seven memang beda sama SAF sih. Kalau SAF tuh dia artikulasinya udah cukup canggih, jadi dia nggak pakai model seperti ini. Ini ada lubang ya. Biasanya kalau lihat Star Wars Black Series itu kan sering ada lubangnya tuh. Nah, ini kaki juga sama ya, ada lubang untuk artikulasinya. Nanti kita bahas artikulasinya. Nah, itu dia bentuk dan apa ya? Ya bentuknya oke banget, lumayan. Ya cuma satu poin minusnya kalau menurut aku bagian ini ya, bagian pinggangnya kurang asik sih. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita akan cek masalah warna. Nah, ini warnanya degradasinya dapat ya, teman-teman. Oh, sorry, ini tadi ada yang kelewat kayaknya ya. Ini ada kayak otot-ototnya di sini. Wah, ini otot-ototnya bagus banget ya. Cukup detail. Untuk warnanya ada campuran gradasinya nih, teman-teman di sini. Ada warna gradasinya. Kita bisa lihat di baju ini juga di yang bagian masuk ke dalam gitu ya, ada gradasinya biru agak tua. Oke, kemudian di bagian kulit pun sama ya. Di sini juga warnanya gradasi, nggak coklat satu warna ngeflat, itu nggak, ada gradasinya. Terus di sini bagian mulut Lion-O ini yang paling khas ya. Jadi dia bagian mulutnya tuh kayak ada putih-putihnya gitu ya. Coklat muda sih lebih tepatnya, krem. Tangan pun juga sama. Di sini kayak pakai kaos tangan, tapi bukan ya, memang kulitnya seperti itu. Itu memang kulitnya seperti itu. Oke, terus kemudian warna sabuknya juga cukup detail. Terus simbolnya ini yang bikin mentereng, ini keren banget ya simbolnya ini. Wah, Thundercats. Terus untuk sepatunya sama, masih mempertahankan warna gradasi di sini. Bagian belakangnya nih sama ya, jadi kayak bagian belakangnya pun juga ada warna gradasinya. Begitu pula dengan bagian rambut. Ya, kalau teman-teman lihat rambutnya pun juga ada warna gradasinya, nggak satu warna, jadi nggak ngeflat. Oke, jadi untuk warnanya aku pikir ini bagus banget, keren. Ini ada apa nih? Oh, ini cakarnya ya, senjatanya, cakarnya juga warnanya ini agak gold yang warnanya. Oke, ini ada cincinnya gitu ya. Oke, kita nggak tahu sih ini bisa diambil nggak pedangnya, nanti kita akan lihat. Intinya oke banget untuk coloringnya. Sekarang kita cek dulu untuk artikulasinya. Mulai dari kepala. Ini kayaknya pakai ball joint ini, karena juga ada extra headnya nanti ya. Kita akan cek ada extra headnya di situ. Ini kayaknya pakai ball joint, jadi dia bisa toleh 360, kemudian atas, bawah. Ke bawahnya nggak terlalu sih, tapi lumayan lah, lumayan, walaupun nggak sampai banget. Terus kemudian lengannya di sini, ini bukan ball joint ya, ini kayaknya teknologinya agak beda. Ini yang lawas. Oke, dia bisa naik turun. Kalau mau naikin tangan juga bisa, diputar dulu. Oke, terus ini juga bisa diputar lengannya, lengan atas. Terus ini ada siku, cuma dia joinnya bukan double ya, jadi dia nggak bisa maksimal naiknya ini. Tuh.
Nah, kemudian untuk tangannya bisa diputar. Terus di sini juga ada artikulasinya. Nah, jadi tangannya bisa seperti ini. Lumayan ya, kiri kanan juga sama. Kemudian untuk bagian badan itu pasti bisa di crunch gini ya, bisa ke bawah, ke atas, walaupun nggak maksimal banget. Terus perutnya bisa diputar, tuh lumayan bisa diputar. Lalu bagian kakinya, bagian paha atasnya di sini bisa, oh dia ganjel sama ini ya, kena celananya nih, nggak bisa split maksimal, tapi lumayan lah. Ngapain juga kita bikin split ya. Terus bisa ke depan, ke belakang juga, tapi nggak bisa maksimal karena kena ini ya, ada celananya nih. Ini celananya ada karetnya di sini, pengganjelnya. Terus siku, kaki, ini juga sama kayak tangan, ini juga ganjel di sini, jadi nggak bisa sampai naik banget. Kalau ke depan ya juga nggak bisa, ngapain juga ke depan. Terus ini ya kakinya, dia bisa begini, bisa ke atas, terus samping. Oh bisa, dia bisa menyamping. Ini bisa dilihat teman-temannya, bisa menyamping. Nah itu dia. Oke, artikulasinya not bad, bagus lah. Oke, untuk Super 7 ini memang biasanya artikulasinya seperti ini. Oke, sekarang aku akan review dari aksesorisnya. Kita mulai dari aksesoris yang nempel nih. Bentar, ini ada colokannya, kayaknya bisa dilepas ini. Ya, kita tes aja, lepas. Ngeri banget. Ah, dia ada ininya, ada pentolnya nih. Pentolnya dari plastik. Ini kuat. Walaupun kuat tapi tetap harus hati-hati nih. Nah, itu di sini ada lubang ya untuk nyolokin ke sana. Ada pedangnya nih. Bisa diambil nggak ya? Oh, bisa. Bisa diambil ya untuk Thundercats. Wah, ini lumayan nih. Dapat pedang. Oke, kemudian kita cek-cek dulu yang layer bawah tadi. Ada beberapa aksesoris. Ini tangan. Ini ngambilnya agak susah ya. Ngambilnya agak susah nih, agak dipaksa dorong plastiknya. Nah, oke. Yang satunya enggak, karena sama. Kita dapat buku nih, buku pelajaran apa nih? Pengantar akuntansi. Oke, dapat buku ya. Buku dari kerajaan. Wah. Terus kemudian ini dapat tangan. Ini kayaknya tangan yang pegang. Ini serupa. Oh, cuma beda jempolnya doang nih. Yang satu jempolnya lebih keluar, yang ini lebih keluar. Ini jempolnya lebih masuk. Wah, itu aja sih bedanya. Ini sama-sama untuk pegang pedang. Oke. Ya. Ini untuk sebenarnya jadi dapat 3 pasang ya, sama yang terpasang itu. Terus tadi juga ada buku, bukunya juga cukup detail. Ini kalau kita deketin, coba kita zoom. Nah, itu dia. Bagus ya. Nah, warnanya agak gold punya. Wah, ini tadi ya. Ada standar-standar baru akuntansi. Oke, kemudian berikutnya kita lihat untuk aksesoris yang layer atasnya. Wah, ini banyak banget ini. Ini mulai dari mana ya? Kepala dulu deh, kepala. Iya. Nah, iya. Kepala, ini kepala yang posenya, bukan pose sih, ekspresinya dia lagi marah. Ntar kita zoom dulu ya, kita cek dulu zoomnya. Nah, tuh dia. Bagus banget ya. Tuh giginya juga detail. Wah, ini keren banget nih, asli keren. Jadi pengen coba. Ntar aja deh. Terus kemudian ada tangan. Nah, ini tangannya banyak banget ya. Oh, ini yang warnanya gold. Kalau ini dia warnanya lebih ke ini ya, warna biasa sih, bukan warna kilap, bukan glossy. Ini warna biasa, lebih ke doff malah ya. Jadi lebih ada tekstur bulu-bulu. Nanti kita ambil. Ini untuk tangan. Caranya di sini ada ball joint. Oh, I see. Jadi tinggal dilepas, yang kiri kan. Kita tinggal pasang nih. Nah, tuh dia. Asik guys, tuh ya. Nah, mungkin yang belum pernah nonton film ini pada bingung ini karakter apa gitu ya, kok bisa fusion kemana-mana. Itu bagus banget filmnya, teman-teman ya. Kalau adik-adik yang nonton ini juga bisa coba dicari ya, Thundercats itu tahun 80 something ya, itu film bapak-bapak yang lagi nostalgia. Nah, asik. Keren. Nah, kita lanjut lagi lihat yang lain. Ini ada aksesoris tangan juga.
Apa ya bedanya selain warna? Selain warnanya beda, ini lebih doff, ini lebih glossy. Teksturnya juga beda. Ini lebih apa nih? Lebih berbulu. Nah, lebih berbulu ya teman-teman kalau diperhatiin di sini. Memang itu bedanya antara yang versi glossy dengan yang bukan. Nah, itu dia, kelihatan beda ya. Pedangnya pun juga agak beda. Yang ini lebih masuk pedangnya. Ini lebih keluar atau ya lebih keluar, ini lebih masuk. Oke, bagian belakangnya pun juga warnanya ini lebih detail yang gloss. Ada hitamnya, ini polos semua. Oke, kita lanjut cek untuk tangan satu lagi. Susah banget. Oke, ini juga sama untuk dipakai kayaknya ya. Oh ya, ada joinnya tuh untuk dipakai. Tapi dia yang versi ini ya, dia tidak gloss atau doff, versi doff. Oke, bentar. Itu dia. Oke, dan yang terakhir, aksesoris yang penting banget. Nah, ini penting banget guys. Adalah pedang. Ini adalah senjata utama dari Sea Lion O Thundercats. Oke, ini dia pedangnya. Kita lihat simbolnya, apakah cukup detail pembuatannya. Ternyata lumayan ya, cukup detail nih, detail banget. Bukan lumayan lagi nih ya, detail banget ini. Bagus, oke. Ntar kapan-kapan ini kita kasih warna ya, kasih warna lebih gloss. Mau pakai catnya Gundam pasti lebih asoy, lebih keren. Ya, ini adalah pedang dari Sea Lion O. Ini tangannya nggak bisa pegang, bisa ya, cuma ini bukan tangan pedang mestinya. Oke, tadi kalau dilihat ada pedang yang masih nempel. Awalnya memang pedang ini pendek ya, kecil. Ya, coba di set aja di YouTube, nanti kan adik-adik nemu ya seperti apa perjuangan Sea Lion O dalam film Thundercats. Nah, dia keren banget. Pedangnya pertama kecil, terus bisa jadi gede. Mana tangannya? Nah, aku cari tangannya hilang. Ini dia, kita cobain pakai pedang. Masuknya juga agak berat itu, join-joinnya itu. Terus hati-hati, ekstra hati-hati kalau patah. Ini banget. Nah, itu dia Thundercats. Oke, asik. Keren sih. Ya, puaslah. Selain memang karakternya, terus juga kualitas figurnya juga lumayan ya. Sekaligus ini selain figur. Oke, jadi memang keren ya figur ini ya. Selain untuk ngobatin nostalgia, kualitasnya pun juga memang yang versi Super 7 ini bagus. Oke, kita akan bandingin tingginya. Lion O ini memiliki tinggi sekitar berapa ya? Kita cek dulu ya, pastiin tingginya berapa nih. Tinggi Lion O sekitar naik dikit 18 sentian ya, lumayan. Terus yang kedua pembandingnya adalah He-Man. Ini satu pabrik Super 7, sama-sama Super 7. Oke, cuma kalau He-Man itu kayaknya filmnya dulu lebih tua, lebih lama. Ini tingginya seimbang. Ya, cuma memang Lion O tuh rambutnya apa ya? Rambutnya melambai gitu ya, jadi kelihatannya tinggi. Kalau kita bandingin sama ini ya, ciri khasnya Kelvin Channel kan banyakin bahas Ultraman ya. Ini Ultra X pun tingginya masih sama sih ya, hampir sama ya. Ultra X sama tanduknya kira-kira hampir sama, Ultra X hampir imbang. Kalau SAF kelihatan kecil banget SAF nih ya. Terus satu lagi nih nggak pernah kita bandingin, ini lumayan tinggi, Groot. Groot. Wah, ini Marvel Legend Groot, tapi udah di color ulang ya, udah dikasih warna ulang. Oke, ini adalah perbandingan Lion O dari Super 7 dengan figur-figur yang lain. Oke, kesimpulannya nih, menurut aku sebenarnya figur ini agak overpriced sih. Ya, bisa jadi karena memang demand-nya di Indonesia nggak terlalu gede. Ya mungkin nggak cuma Indonesia, tapi dunia, karena ini sudah figur lawas. Kemudian yang kedua, bisa jadi nggak banyak yang masukin barang ini ke Indo. Jadi jatuhnya bisa
lumayan mahal gitu ya kalau kita cari di Indonesia. Harga PO-nya pun juga sudah lumayan tinggi menurut aku. Oke, tapi paling enggak buat ngobatin rindu masa laluku, masa kecilku, figur ini worth banget sih buat kenangan gitu ya, buat memori. Jadi kayaknya beli ini tuh bukan beli barang, tapi beli memori, beli kenangan masa kecil. Oke guys, itu aja reviewku tentang Lion-O dari Thundercat Super 7. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Kelvin Channel. Bye!